biasa, seru sekali bermain di sini. Ini ularnya masih sangat agresif sekali dan tenaganya itu kuat. Jadi kalau mau nangkap ular piton atau sanca ini harus dipegang di bagian ekor karena dia bisa ngelilit. Ini tentakelnya tuh nyentuh di bagian telapak tangan saya. Rasanya tuh kayak cekit-cekit gatal sakit gitu. Garis pantai Sawarna Banten dari ujung barat hingga timur membentang sepanjang 10 km. Menjadi penyangga Samudra Hindia, daerah ini menawarkan berbagai jenis permainan air yang cukup menantang. Seperti Pantai Ciantir, kawasan yang terletak di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak ini, selain memiliki hamparan pasir putih, juga menawarkan permainan seru yang layak untuk dijajal. Saya sedang berada di Pantai Ciantir. Di sini mau seru-seruan main bodyboard dan ini pertama kali saya nyoba main bodyboard. Bermain bodyboard tidak perlu berenang ke tengah terlebih dahulu. Pemain cukup berlari menuju ombak yang datang, melempar papan, kemudian meluncur. Sama seperti surfing, bermain bodyboard membutuhkan ombak yang cukup besar sebagai momentum untuk mulai meluncur. Saat ombak besar datang, kita harus menyambutnya seraya melempar papan. Main bodyboard ini momentum, jadi kita harus menunggu ombak yang tepat untuk bisa main menerjang ombak. Sebagai pemula, hal utama yang harus saya kuasai adalah menyongsong ombak dan menjaga keseimbangan. Pantai Ciantir memang luar biasa, seru sekali bermain di sini dan sekarang waktunya untuk beristirahat dan melanjutkan petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai pemangsa puncak dalam mata rantai makanan, ular menjadi predator alami beberapa jenis binatang. Naluri ular dalam mencari mangsa bisa membawanya hingga ke wilayah pemukiman manusia. Sebagai penyeimbang ekosistem, manusia harus bijak saat menghadapi hewan berbahaya ini. Saya sedang bersama Kang TB dari tim penyelamat satwa liar Cilegon. Kita mendapat laporan bahwa ada ular yang masuk ke pemukiman di Desa Begendung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di lokasi kepanikan sudah menyelimuti warga. Kali ini, kandang binatang peliharaannya disambangi seekor ular yang cukup besar. Ular yang kita temui ini adalah ular sanca atau piton. Ular yang sangat agresif, jadi membutuhkan pengaman. Kita sudah sediakan hook dan juga sarung tangan di sini. Ini berarti tinggal kita keluarin aja ya, Kang, ya ularnya ya. Ular sanca merupakan jenis ular pembelit yang tidak beracun. Ular ini memangsa buruannya dengan cara membelit untuk menekan saluran darah menuju otak agar darah berhenti. Setelah mangsa lemas, dia akan langsung menelannya. Ini ularnya masih sangat agresif sekali dan tenaganya itu kuat. Jadi kalau mau nangkap ular piton atau sanca ini harus dipegang di bagian ekor karena dia bisa ngelilit.
Sebagai hewan liar, ular ini berusaha menyerang siapa saja yang mendekatinya, sehingga cukup sulit untuk menangkapnya. Ini karena ularnya terlalu agresif, jadi kayaknya kita akan menggunakan teknik matador. Langsung ditutup pakai kain, biar dia nggak bisa ngelihat. Meski terlihat mudah, teknik ini membutuhkan naluri dalam membaca arah kepala ular supaya tidak berbalik menyerang. Ular sanca tersebar luas mulai dari Afrika, daratan Asia, hingga Australia. Ini dia ularnya, panjangnya sekitar 3-4 meter. Desisannya serem sekali ini. Ini kalau mau dimasukin kepala dulu ya Kang ya? Kepala dulu. Penanganan ular liar harus dilakukan dengan hati-hati supaya tidak menyakitinya. Selain itu, ular hasil tangkapan seperti ini kemungkinan besar memiliki luka bawaan saat hidup di alam. Akhirnya sudah selesai, lumayan menegangkan karena saya mengamankan di bagian kepalanya. Jadi kalau ular sanca itu kepala dan ekor yang terutama harus diamankan. Sekarang ular ini akan kita bawa untuk kita rehab dulu. Masukin Kang. Ular merupakan salah satu reptil penjelajah. Peluang manusia bertemu langsung dengan ular cukup besar, terutama di habitat-habitat yang menyediakan makanannya. Barusan sekali ketika kita lewat, teman-teman ngelihat ada pergerakan ular di sini, tapi kita belum tahu ada ular apa. Jadi kita harus cari dulu nih dan mengamankan daerah di sini. Mana Kang? Ternyata ularnya sudah kelihatan dan ini adalah ular king cobra, ular yang sangat berbahaya dan berbisa sekali. Jadi penanganannya harus sangat hati-hati. Berbeda dengan sanca yang membunuh mangsa dengan cara melilit, king cobra menaklukkan mangsanya dengan cairan bisa yang mematikan. Dengan lidahnya yang mampu menangkap getaran udara, ular jenis ini bisa mengendus keberadaan mangsa dari jarak 100 meter. Bisa king cobra sangat mematikan, bahkan bisa membunuh seekor gajah hanya dalam waktu 3 jam. Ini dia akhirnya ularnya sudah berhasil diamankan. Ini sangat berbahaya sekali kalau teman-teman ketemu ular seperti ini, harap panggil pihak yang profesional. Dan ini ada lukanya, ada luka dan juga kutunya. Luka-luka ini biasanya disebabkan oleh pertarungan dengan ular lain atau calon mangsanya. Suara desisan ular ini sangat khas dan mengintimidasi, terutama bagi lawan-lawannya. Saya bisa merasakan getaran di badannya waktu dia mendesis. Serem banget ini. Saya takut ini pegangnya, padahal ini sudah dalam posisi yang aman. Jadi dia berbeda dengan ular sanca atau piton. Dia kalau sudah dipegang seperti ini, dia tidak akan berontak. Dia sudah diam seperti ini. King cobra memiliki nama latin Ophiofagus atau pemakan ular. Dia suka memangsa jenis ular lain dan berada di puncak tertinggi piramida sebagai predator pemakan ular. Tapi ini harus kita rehab dulu ya, ini harus diobatin dulu ya. Selesai melakukan observasi awal, king cobra ini akan kami bawa ke shelter untuk perawatan lebih lanjut. Akhirnya ularnya sudah berhasil dievakuasi, ular yang paling berbahaya ini. Momen yang paling menegangkan dalam hidup saya. Sekarang kita amankan ular ini.
Setelah menempuh 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di shelter milik Tim Rescue Ular Cilegon. Ular yang sudah kita rescue ini selanjutnya akan direhab, nanti akan dimandikan dengan air sirih untuk sterilisasi kutu. Daun sirih cukup direndam dengan air panas, diaduk-aduk, kemudian dituangkan ke dalam kontainer berisi air bersih. Daun sirih mengandung tanin yang bersifat antiseptik, berfungsi untuk menghentikan pendarahan dan membantu penyembuhan luka. Ularnya ini akan direndam selama kurang lebih 15 menit untuk lanjut ke step selanjutnya, yaitu nanti akan diperiksa luka dan juga penyakit-penyakit lainnya. Walaupun terlihat sehat dan agresif, ular sanca ini kemungkinan memiliki luka dan penyakit tersembunyi yang bisa membahayakannya ketika dilepas lagi. Agar tidak menyerang, mulut ular sanca kami tutup dengan lakban. Ini sekarang kita sedang mengecek apakah ada luka di badan ular ini, dan di bagian matanya itu sudah ditutup supaya dia nggak nyerang. Kami memeriksa kemungkinan terdapatnya luka, mulai dari mulut hingga ujung ekor. Pemeriksaan dilakukan berulang kali untuk memastikan luka-luka pada ular sanca ini bisa sembuh dan sehat sebelum dilepas liarkan. Pengecekannya semua sudah, tadi kita juga sudah cek kutunya, parasitnya semuanya aman, sudah bersih. Sekarang waktunya untuk dikandangin dulu. Salah satu syarat utama untuk mempercepat kesembuhan hewan-hewan reptil ini adalah kebersihan kandang yang selalu terjaga. Setelah direhab, ular ini sekarang sudah siap untuk kita rilis. Kami menuju ke pal batas Gunung Tukung Gede, Mancak, yang berbatasan dengan cagar alam Rawadanau. Setelah mengisi berita acara penyerahan yang mencatat jenis dan panjang ular, kami menyerahkan ular sanca ini kepada pihak BKSDA. Ularnya sudah diserahkan ke pihak BKSDA agar bisa segera dilepaskan di habitatnya supaya tidak mengganggu lagi ke pemukiman warga. Pelepasliaran ular tidak boleh dilakukan sembarangan, harus berkoordinasi dengan BKSDA setempat. Selain untuk pendataan, juga untuk menentukan lokasi yang tepat agar tidak kembali masuk ke pemukiman warga. Kita sudah berada di hutan di tempat yang aman, jauh dari pemukiman warga untuk ngerilis ular ini supaya mereka tidak mengganggu lagi ke sekitaran perumahan warga. Jadi kita biarkan mereka kembali ke habitatnya. Pelepasliaran adalah salah satu upaya untuk menjaga ekosistem lingkungan dan mencegah kepunahan spesies tertentu dengan membiarkan mereka berkembang biak secara alami. Satwa liar seperti ini tidak akan mengganggu manusia kalau kita tidak mengganggu mereka. Jadi kita lepaskan ular ini ke habitatnya agar bisa tetap lestari dan juga menjaga keseimbangan ekosistem. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Transplantasi anemon ini adalah salah satu bentuk pelestarian anemon karena populasinya sudah berkurang. Jadi selain menikmati alam, kita juga harus menjaga alam. Di balik garis pantai yang membentang sepanjang 499 km, Banten menyimpan kekayaan alam bawah laut yang beragam. Hamparan taman bawah air dengan koral dan karang yang menakjubkan menjadi rumah berbagai ekosistem dan sumber kehidupan bagi warga sekitar. Kali ini saya bersama petugas dari Konservasi Alam Bawah Laut Sukarame akan melakukan konservasi anemon untuk memulihkan kerusakannya. Sekarang saya sedang berada di Pantai Carita bersama dengan Kang Obi dan juga Kang Gandhi. Kita mau mencari anemon untuk ditransplantasi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Habitat anemon tidak jauh dari garis pantai. Banyak dijumpai di daerah terumbu karang yang dangkal.
Anemon atau yang sering disebut mawar laut adalah sejenis binatang invertebrata yang tidak memiliki tulang punggung. Bisa bergerak lambat dan berpindah tempat, tetapi biasanya anemon akan menetap seumur hidup di satu tempat. Hubungan anemon dengan ikan Nemo bersifat simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Anemon yang boleh diambil itu adalah anemon yang tidak ada ikan Nemonya. Jadi tadi itu ada anemon yang ada ikannya dan juga ada yang tidak ada ikannya. Nah, kita mengamankan yang tidak ada penghuninya atau tidak ada ikan Nemonya. Struktur anemon yang melekat kuat di karang membuat saya kesulitan untuk mengambilnya. Tadi saya berusaha ngambil tapi gagal karena ternyata ngambil anemonnya sulit sekali, harus diambil dari bagian akar. Kalau sembarang ngambil, tentakelnya itu bisa rusak dan juga anemonnya bisa mati. Anemon sebenarnya adalah predator. Tentakelnya yang beracun menjadi senjata untuk berburu. Mangsa anemon mulai dari plankton, udang, kepiting, kerang, cumi-cumi, hingga ikan. Beberapa jenis anemon bahkan memiliki racun yang dapat melukai manusia. Namun, ikan Nemo tidak terpengaruh oleh sengatan racun anemon karena memiliki lapisan lendir pelindung. Akhirnya dapat juga anemonnya. Ini agak susah nih, dan ngambilnya tuh harus hati-hati karena kalau tentakelnya kena di bagian telapak tangan itu gatel sakit. Ini telapak tangan saya ini udah sakit nih. Ini tentakelnya tuh nyentuh di bagian telapak tangan saya, rasanya tuh kayak cekit-cekit gatel sakit gitu. Kami mengambil sedikit anemon karena sebagian besar sudah menjadi tempat bersarang ikan Nemo. Anemonnya sudah dapat, sekarang waktunya untuk diamankan dan juga nanti akan dibelah untuk dikarantina karena anemon ini nggak bisa langsung ditransplantasi. Kang, ayo naikkan. Walaupun jarak tempat pembelahan anemon dengan lokasi pengambilan tidak terlalu jauh, tetapi anemon tetap harus kami tempatkan di dalam kontainer berisi air laut agar tetap terjaga kehidupannya. Kita sudah dapat anemonnya, sekarang waktunya untuk dibawa ke keramba supaya bisa dipotong dan masuk ke proses selanjutnya, itu karantina dan kita akan transplantasi. Karamba yang berfungsi sebagai tempat observasi ini menjadi tujuan kami untuk melakukan pembelahan anemon. Ini mana yang mau dipotong? Konservasi dengan teknik fragmentasi atau membelah anemon menjadi lebih banyak dilakukan karena anemon memiliki kemampuan untuk meregenerasi anggota badan dan menumbuhkan individu baru dari bagian badan yang terputus. Selain bertunas, anemon juga berkembang biak dengan cara membelah diri. Membuat teknik konservasi ini menjadi cara paling singkat untuk menambah jumlah anemon di wilayah pantai Carita. Karena memang anemon ini adalah hewan amuba, jadi dia itu membelah diri, makanya ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Selama pembelahan, anemon harus selalu diguyur dengan air, mencegah bakteri menempel pada luka. Sambil dipotong, anemon ini harus dibasahin supaya dia nggak kering di bagian dalamnya. Pertama kali membelah memang tidak mudah. Saya harus berhati-hati agar tidak melenceng jalur pisaunya. Akhirnya terbelah juga anemon ini. Sekarang waktunya untuk dikarantina agar nanti siap ditransplantasi.
Karamba kecil yang berada tepat di pantai Carita ini menjadi tempat karantina anemon. Ini dia anemon yang sudah dibelah, akan dimasukin untuk dikarantina untuk menyembuhkan luka bekas potongannya. Anemon akan dikarantina bersama dengan ikan Nemo karena proses penyembuhannya memerlukan ikan Nemo yang berenang di antara tentakelnya untuk meningkatkan sirkulasi oksigen dan mempercepat penyembuhan. Dengan bantuan ikan Nemo, proses penyembuhan anemon biasanya memerlukan waktu sekitar 1 minggu hingga terlihat segar kembali. Nah, ini dia anemon yang sudah sehat, sudah sembuh dari lukanya. Jadi bagian mulutnya itu sudah bulat sempurna dan ini sudah siap untuk ditransplantasi. Lokasi transplantasi anemon di sekitar pantai Carita sudah dipilih dan dipetakan oleh petugas dari Konservasi Bawah Laut Sukarame. Prioritas utama adalah daerah yang tidak terdapat anemon sama sekali. Karena ekosistem terumbu karang di sini pernah rusak parah terkena terjangan tsunami pada tahun 2018 lalu. Kita sudah membawa anemon yang sudah dikarantina dan siap untuk dilepas. Sekarang kita mau cari dulu nih spot untuk melepas liarkan anemonnya. Di mana kan kita kira-kira? Di depan sana. Dengan membawa kontainer plastik berisi anemon, kami berenang menuju lokasi peletakan yang sudah ditandai oleh petugas. Spot pelepasan anemon ini berada tidak jauh dari garis pantai Carita dengan kedalaman sekitar 3 meter. Melepaskan anemon cukup mudah, hanya perlu diletakkan di sela-sela terumbu karang yang masih terlihat sehat. Tidak perlu ditempelkan, karena anemon akan bergerak sendiri mencari tempat yang dirasa lebih aman. Sudah kita lepas dan dia memang tidak langsung menempel karena dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi ya Kang ya? Iya, betul. Dan sudah aman semuanya. Anemon yang sehat bisa mencapai usia 80 tahun. Memberikan harapan untuk menghasilkan anemon-anemon baru yang lebih banyak. Transplantasi anemon ini adalah salah satu bentuk pelestarian anemon karena populasinya sudah berkurang. Jadi selain menikmati alam, kita juga harus menjaga alam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain harusnya yang menantang, Sungai Amprong juga menawarkan pemandangan yang luar biasa bagusnya dan airnya masih jernih. Kicau burung, gemericik air, dan hembusan angin pagi menjadi pembuka hari ketika saya berkemah di tepian Sungai Amprong, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sungai sepanjang hampir 40 km ini terletak di lereng Gunung Bromo, sekaligus bagian dari hulu daerah aliran Sungai Brantas. Indahnya bangun pagi-pagi langsung menikmati udara segar dan juga mendengarkan suara alam yang menenangkan di tepian Sungai Amprong. Setelah ini saya akan mengarungi Sungai Amprong dengan menggunakan kayak. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menjelang siang hari, saya beranjak ke arah hulu sungai untuk bergabung dengan teman-teman penghobi olahraga kayak.
Bermain kayak di sungai ini bukan hanya ditantang untuk mengarungi jeramnya yang bervariasi, tapi mata kita juga akan disuguhi pemandangan alam selama perjalanan. Selain arusnya yang menantang, Sungai Amprong ini juga menawarkan pemandangan yang luar biasa bagusnya dan airnya masih jernih. Kita lanjut lagi. Memasuki kemarau seperti sekarang, debit air Sungai Amprong sedang turun. Meski begitu, jalurnya yang berkelok menuntut kecepatan bereaksi dalam mengendalikan arah perahu kayak. Keahlian, kecepatan dan juga keseimbangan. Jadi kalau misalnya arusnya lumayan kencang, kita harus pintar-pintar dan cepat-cepat untuk menyeimbangkan badan. Karena kalau nggak bisa terbalik. Sesekali saya bahkan harus merasakan derasnya arus sehingga perahu saya dibuat terbalik. Untungnya, saya ditemani oleh teman-teman yang sudah mengenal dengan baik titik berbahaya di sungai ini. Sehingga mereka siap berjaga dan sigap membantu. Jeram di sana lumayan ekstrim banget dan arusnya deras sekali. Saya sampai jatuh, jadi saya lumayan deg-degan. Dan ini saya harus menahan supaya nggak keseret arus. Mantap! Meski sulit, namun jeram Sungai Amprong menjadi salah satu tantangan yang paling ditunggu-tunggu oleh para pemain kayak. Variasi jeram-jeramnya dimulai dari kelas 1 hingga kelas 4. Setiap tantangan memberikan pengalaman yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat keahlian kayaker. Jeram kelas 1 dan 2 itu cocok untuk pemula yang ingin merasakan jeram tanpa risiko yang terlalu besar. Sedangkan saya, karena mau menantang adrenalin saya, jadi saya mencoba jeram kelas 3. Air terjun yang akan saya lewati kali ini menuntut ketenangan dalam menjaga keseimbangan. Jika tidak, kayak saya dipastikan terbalik mengingat kemiringannya hampir 90 derajat. Dengan persiapan dan kekompakan, akhirnya saya bisa menyelesaikan seluruh rute kayak Sungai Amprong. Akhirnya setelah menempuh jarak 5 kilo selama 2 jam ya Mas? Iya, 2 jam. Kita sampai di titik finish. Saat malam tiba, saya pun memutuskan untuk kembali bermalam di tepi Sungai Amprong. Suara gemericik air sungai menjadi irama pengantar tidur yang menenangkan. Sebuah penutup yang sempurna untuk petualangan saya kali ini.